Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fi ummi fi darini amin. Mal arifu, bukanlah orang arif itu, man seseorang iza asyara, apabila dia mengisyaratkan, ila syai'in, kepada sesuatu, min asrorin, daripada rahasia-rahasia, li'aqi, bagi Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala. Wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, ia mendapati Allah yang maha hak, aqraba ilaihi, lebih dekat kepadanya, min isyaratihi, daripada isyaratnya. Bi an kana hadiran ma'ahu, dengan bahwa ada dia itu hadir bersama Allah. Lam yaghib anhu, dia tidak ghaib dari Allah. Bal huwa, bahkan dia Allah, mulahizuhu, memperhatikannya, fi hali isyaratihi, pada keadaan isyaratnya. Wa aqraba, dan lebih dekat ilahi kepadanya, minha, darinya, dari isyarat. Dia dapat itu dari isyaratnya. Lebih dekat ia kepada Allah, ya, daripada isyaratnya. Fahaza, maka ini laisa bi'arifin hakikatan, bukan orang arif pada hakikatnya. Jadi ketika dia mendapati satu isyarat, dia beranggapan bahwasannya dia udah dekat kepada Allah. Ini bukan orang arif. Kenapa? Berarti dia masih membedakan, masih ngelihat sesuatu selain Allah. Dia merasa dekat kepada Allah dengan sebab isyaratnya itu. Libaqaihi, bukan orang arif, bukan orang ma'rifat pada hakikatnya dia, karena masih kekelnya dia ma'a nafsihi, bersama nafsunya. Jadi orang kalau masih ada nafsu, itu belum jadi al-arif billah. Masih ada nafsu yang menguasainya, belum menjadi al-arif billah. Jadi ilangin nafsunya dulu, dalam segala hal apa aja. Jadi kita sebelum berbuat, lihat dulu kira-kira ada nafsu apa enggak. Nafsu masuk kemana aja, sekalipun dalam ibadah, bikin musola, ada nafsu apa enggak? Bikin masjid, ada nafsu apa enggak? Kalau ada nafsu jangan. Emang ada orang bikin masjid, bikin musola, bikin pesantren ada nafsu? Ya manusia, pasti ada. Gak mau kalah.
nafsu. Itu ilangin dulu nafsunya. Ya, begitu pula yang lain-lain, ilangin dulu nafsunya. Apa aja. Kayak Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Ketika beliau lagi perang, beliau diludahi. Ketika diludahin, beliau pengen bunuh itu orang. Ya, Masya Allah, beliau ingat langsung, ini nafsu, nggak jadi bunuh. Karena bunuhnya bukan karena Allah, tapi karena nafsu, akhirnya nggak jadi bunuh. Padahal di situasi yang sangat sulit, tapi beliau mampu mengendalikan diri. Siapa yang tahu kalau dia bunuh tuh orang? Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya. Jadi kita usahakan segala aktivitas kita, apapun jua, jangan sampai ada nafsu. Orang kalau ada nafsu bisa kepleset. Tadinya mau benerin jadi kebakaran jenggot. Apa aja? Apa aja? Jangan ada nafsu, jangan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Insya Allah kalau lillahi ta'ala, nanti Allah yang akan bimbing kita, Allah yang akan tolongin kita. Apapun juga kalau enggak ada pertolongan Allah, berakhir dengan kesedihan dan penyesalan. Jadi yang paling pokok adalah pertolongan Allah. Untuk meraih pertolongan Allah, diantaranya jauhkan nafsu. Lillahi ta'ala. Ya. Li'annahu hina idzin, karena bahwasanya dia ketika itu mulahizan, memperhatikan, anna hunaka musyiran wa musyaran ilaih wa musyaran bihi, bahwa di sana ada musyiran, dia masih melihat ini, ada yang mengisyaratkan, wa musyaran ilaih, dan ada orang yang diisyaratkan, wa musyaran bihi, dan ada sesuatu yang diisyaratkan. Jadi masih ada sesuatu selain Allah. Ini belum jadi arif. Wa ma dama yata'aqqalu annahu musyirun wal haqqu musyarun ilaihi wa dzalikal kalamu alladzi sadara minhu isyaratun. Wa ma dama, dan semasa yata'aqqalu, dia pahami, annahu, bahwasanya dia musyirun, yang memberikan isyarat, wal haqqu musyarun ilaih, dan Allah yang diisyaratkan kepadanya, musyarun ilaih. Wa dzalikal kalamu, dan kalam itu sadara, timbul, minhu, darinya, isyaratun, itu namanya isyarat. Wahwa, maka dia, ilal ana, maka dia kepada sekarang ini, lam yafna, dia belum fana an nafsi, daripada nafsunya, masih ada sesuatu selain Allah. Jadi kalau masih ada sesuatu selain Allah, belum fana, belum ma'rifat. Jadi kalau ada orang masih ada sesuatu selain Allah, belum ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat udah enggak ada Allah, enggak ada selain Allah. Udah enggak ada nafsu lagi, semuanya Allah. Gerak-geriknya semua Allah.
berkatanya, berbuatnya, lintasan hatinya, udah Allah semua, udah nggak ada yang lain. Bahwa walam yakhruj, dan dia tidak keluar anda irati hissi, dari daerah indranya. Wal isyaratu al-tafu, isyarat itu lebih lembut minal ibarati, daripada ibarat. Jadi ada ibarat, ada isyarat. Kalau isyarat lebih lembut lagi, maksudnya lebih halus, lebih sesuatu yang sangat tersembunyi gitu ya, daripada ibarat. Kalau ibarat itu apa? Ibarat itu li'anna, karena bahwasanya dia ibarat imaun faqat, isyarat saja. Yaitu kalau ibarat itu dia pengungkapan sesuatu dengan terang, lagi jelas. Kalau ibarat, jadi kalau ibarat itu pengungkapan sesuatu dengan terang dan jelas. Jadi ibarat dia nanti berupa kinayah dia. Jadi pahamnya agak sedikit sulit, tapi untuk mereka bisa paham. Orang-orang khusus yang dikasih sama Allah. Wa talwi'un la tasri'a, wa talwi'un la tasri'un, dan gambaran tidak, penjelasan. Wa iyallati, dan dia itu, sedangkan dia itu, dan dia itu allati yasta'miluha ahlut tariqi radhiyallahu ta'ala anhum fima bainahum inda zikrihim lima yaftahullahu bihi alaihim minal asrari at-tauhidiyati wal ulumi laduniyati wal mawajidi wal azwaqi. Dan dia itu yang digunakan oleh ahli thariqah radhiyallahu ta'ala anhum pada apa yang ada di antara mereka ketika menyebutkan mereka bagi sesuatu yang Allah bukakan dengannya atas mereka daripada rahasia-rahasia tauhid dan ilmu-ilmu laduni dan rasa-rasa dan rasa-rasa. Isyarat. Jadi ada orang yang diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada rahasia-rahasia tauhid, ilmu laduni, dan rasa-rasa, al-mawajid al-azwaqin, dikasih sama Allah rasa. Kalau tadi ibarat jelas itu mah, jelas ada omongan ibaratnya. Ibarat lebih jelas, ada omongan, paham. Isyarat lebih halus lagi. Fal musyiru ila syai'in min dzalika al mulahizu li isyaratihi. Maka yang mengisyaratkan kepada sesuatu daripada demikian itu, yaitu yang melihat bagi isyaratnya. Wa in wajadallaha ta'ala aqraba ilaihi minha bi an lam yaghib an fi al isyarati ghairu arifin ala tahqiqi li'annahu bi wasfit tafriqati bi syuhudihi lil aghyari. Wa in wajadallaha ta'ala, dan jika dia mendapati Allah ta'ala aqraba ilaihi, lebih dekat kepadanya, minha daripada
daripada isyaratnya. Jadi dia dari sebab isyarat itu dia merasa lebih dekat kepada Allah. Bi an lam yaghib anhu fi hal isyarati, dengan bahwa dia tidak ghaib darinya, dari Allah pada ketika isyarat. Dia enggak ghaib, ya, enggak hilang dia dari Allah pada ketika isyarat. Ghairu arifin, itu bukan orang arif ala tahqiqi, ya, yang sebenar-benarnya atas hakikatnya. Kenapa begitu? Li'anna'u biwasfit tafriqati, karena bahwasannya dia, ya, dengan sifatnya, dengan mensifatkan pemisah, bisyuhudi, dengan menyaksikannya, lil agyari, kepada yang selain Allah. Jadi dia masih menyaksikan selain Allah, masih ngelihat selain Allah. Dia dapat isyarat, jadi selalu gerak-geriknya pakai isyarat. Kalau belum ada isyarat, belum mau berbuat. Ada orang begini. Jadi memang semua perbuatannya tunduk isyarat dulu. Dia belum melakukan sesuatu, tunggu isyarat dulu. Kalau udah kuat isyarat baru. Nah, kalau dia merasa dekat kepada Allah dengan isyaratnya, itu belum ma'rifat. Halus banget ya. Iya. Kalau dia merasa, oh, gua udah dekat sama Allah, gua udah punya isyarat, nah ini belum ma'rifat. Jadi orang yang bagus adalah merasa enggak punya isyarat, walaupun ada isyarat itu. Balil arifu, bahkan orang yang ma'rifat hakikatan, secara hakikat adalah man la isyarata lahu, orang yang enggak ada isyarat, orang yang enggak merasa punya isyarat walaupun dia punya isyarat. Orang-orang sufi begitu. Jadi berbuatnya itu ditunggu dulu. Kalau sudah ada isyarat baru berbuat. Ai man la yashhadu anna lahu isyaratan wa in waqa'at minhu. Artinya, ya, orang yang tidak menyaksikan bahwa baginya punya isyarat, sekalipun terjadi isyarat dari dirinya, tapi dia merasa enggak punya isyarat. Itulah orang ma'rifat. Ya, jadi apa? Orang ma'rifat enggak ada sombong-sombongnya, enggak ada sombong-sombongnya. Kenapa? Lifanaihi, karena fananya dia, fi wujudi, pada wujudnya Allah. Ini bisa pulang ke orangnya. Karena fananya orang itu pada wujudnya dia, wantiwahi, dan hilangnya dia, orang itu, fi syuhudi, pada menyaksikannya dia. Ad-domiru lizalikal arifi, bermula domir itu kepada demikian itu orang arif. Pulangnya domir kepada orang arif semua tuh. Lifanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Tapi bisa juga kepada Allah nanti. Ya. Wa fi bimaknaan, dan fi dengan maknaan. Ai lifanaihi, artinya, ya, bagi fananya, an wujudi nafsihi, daripada ada, daripada wujud dirinya, wantiwahi, dan hilang dirinya, an syuhudiha, daripada menyaksikannya. Wa yahtamilu, dan muhtamil, artinya bisa saja auduhu kembali domir itu
lil haqqi kepada Allah Ta'ala yang bersifat hak subhanahu wa ta'ala. Ayat takdirnya innal arifa sesungguhnya orang yang ma'rifat hakikatnya adalah huwallazi ghaba itulah orang yang gaib anil isyarati daripada isyarat wal musyiri wal musyari bihi dan yang mengisyaratkan dan yang diisyaratkan gaibnya. Jadi yang dilihat Allah aja. Fa idza waqa'at minhu isyaratun maka apabila terjadi dari dirinya oleh satu isyarat la yashhaduha dia tidak melihat akan isyarat itu wala yas'uru biha dan dia tidak menyadari dengan isyarat itu, enggak tahu. Likaunil musyiri wal musyari ilaihi hina idzin huwa Allah Ta'ala karena bahwa keadaan yang mengisyaratkan dan yang diisyaratkan ya ketika itu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya Allah. Li'annal arifa karena bahwasanya orang yang ma'rifat hina izin ketika itu fi maqamil jam'i pada maqam semua enggak ada selain Allah, semua Allah. Jadi ada maqam jama', ada maqam tafriqah. Ya. Wa man kana kadzalika dan siapa yang ada seperti itu fa huwa ghaibun an ru'yati nafsi maka dia itu gaib daripada ngelihat dirinya. Dia enggak lihat dirinya. Orang yang marah Pak, itu karena ngelihat dirinya. Orang yang sombong karena ngelihat dirinya. Ya. Ada tetangga bagiin sembako, tetangganya dibagi. Ya. Ada panitia pembagian sembako, ya. Tetangganya dibagi, dia enggak dibagi. Lalu dia marah. Kenapa dia marah? Karena dirinya enggak kebagian. Berarti apa? Masih ngelihat dirinya. Coba kalau dia enggak ngelihat dirinya, marah enggak? Enggak. Dia ngelihat Allah. Oh, ya enggak apa-apa. Enggak dibagi enggak apa-apa. Yang dilihat Allah. Jadi orang kalau ngelihat dirinya itu bisa berkelahi, bisa berantem. Tapi kalau yang dilihat Allah nggak bisa berantem, nggak berantem. Yang dilihat Allah. Pembagian warisan pada berantem tuh anak-anaknya. Gue ini, gue yang nih, gue yang nih. Kenapa dia marah? Karena bagiannya diambil. Tapi kalau dia ngelihatnya Allah ya nggak apa-apa. Masih kebagian. Kalau punya mah hak gua mah, umpama dia ngomong sama saudaranya kagak bakal kemana. Di dunia lu ambil punya gua, di akhirat lu pulangin. Selesai. Ya. Atau lebih hebatan lagi, ya udah ambil gue maafin. Jadi orang yang ngelihat Allah udah adem aja. Rezeki mah nggak kemana. Sekarang inti ambil punya saya, kamu ambil punya saya. Insya Allah ntar kalau rezeki saya ntar kita datang lagi dari yang lain. Subhanallah. Kenapa dia bisa berkata begini? Karena yang dilihat Allah. Ya tapi kan itu kan hak saya. Ya tetap itu masih bagian dirinya. Boleh apa enggak? Ya silakan aja, boleh. Tapi yang lebih hebat lagi, pulangkan semua kepada Allah. Yakinnya kepada Allah. Masya Allah.
Ada seorang bagiin warisan. Jadi tanahnya udah ditempat-tempatin semua sama abang-abangnya. Dia paling bontot. Abang emponya udah nempatin, udah bikinin rumah. Dia paling kecil, tinggal sisa. Udah sisa, paling dikit lagi. Ya. Paling belakang. Apa yang dia minta sama bapak? Mbak, ayah minta sama bapak ridhonya aja. Nggak apa-apa ayah dikitan. Ayah minta ridhonya pak. Masya Allah. Sekarang apa yang terjadi? Ya banyakkan dia sama saudaranya. Itu kenyataan. Kenapa begitu? Yakin nama Allah. Yang dikedepankan Allah, bukan nafsunya. Nggak jadi berantem sama saudara, akrab walaupun dia kurang, nggak masalah. Tapi akhirnya ending yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi apa? Ya, banyakkan dia hartanya, terus bertambah. Saudaranya bikin kurang. Ya. Jadi orang yang karena Allah bahagia, nggak bakal susah, nggak bakal gundah, ya. Nggak sedih, senang terus. Kalau Syekh Yusuf berkata, Syekh Yusuf Al-Ajami qaddasallahu sirrah, man takallama fi maqamil jam'i, siapa yang berbicara pada maqam jama' semua Allah, falaisa bimutakallimin, maka dia itu enggak berbicara. Wa innamal mutakallimu, hanya saja yang berbicara al-haqqu subhanahu ala lisani abdihi, adalah Allah yang maha hak subhanahu atas melalui lidah hambanya. Masya Allah. Jadi orang menghinanya, orang memujinya, yang dilihat Allah. Ya nggak jadi ngambek tuh, ngelihat ada ngomong orang kebetulan tertuju sama dia, ya, nggak jadi ngambek. Kenapa? Dia melihat Allah, Allah lagi nasehatin dirinya. Bahkan dia terima kasih, makasih. Wa huwa qauluhu, itulah perkataannya fil khabaril qudsi, pada hadis qudsi, fi yasma'u wa bi fi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yantiku, ya, padaku ia mendengar, denganku ia melihat, dan denganku ia berbicara. Intah. Jadi Allah semua. Orang berbuat, orang berkata, yang dilihat Allah semua. Wa su'ila ba'duhum, dan pernah ditanya oleh sebagian mereka ulama anil fana, tentang fana. Faqala, maka ia berkata, huwa, dia itu fana adalah antabdual azamatu wal jalalu alal abdi fatunsihil dunya watunsiid dunya wal akhirata wad darajati wal ahwala wal maqamati wal azkara. Ia menjawab ketika ditanya tentang fana, katanya, wa fana itu adalah antabdual azamatu wal jalalu, bahwa tampak oleh kebesaran dan keagungan Allah alal abdi, atas seorang hamba. Jadi kebesaran dan keagungan Allah tampak di dalam diri hamba itu, ya. Di dalam dirinya tampak besar dan agungnya Allah. Rasa itu fatunsihi dunya,
membuat lupa dia dari dunia, akan dunia. Dunia jadi maf'ul tsani, maf'ul awal. Jadi rasa mengagungkan dalam dirinya akan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, rasa mengagungkan Allah dalam jiwa, dalam hatinya itu membuat lupa terhadap dunia. Enggak ingat nama dunia. Wal akhirata, lupa sama akhirat juga. Lupa sama akhirat apa tuh? Beramal enggak ingat, enggak kepengen. Ya, beramal bukan karena masuk surga, bukan karena pengen nikmat surga, bukan. Tapi bukan karena enggak mau, tapi bukan berarti enggak mau masuk surga, bukan. Wad darajati, lupa sama derajat-derajat di akhirat nanti, lupa. Wal ahwala, hal-hal sifat-sifat yang mulia, lupa. Wal maqamati, maqam-maqam, lupa. Dia enggak ingat itu semua. Wal azkar, zikir-zikir, lupa. Yang dia ingat hanya Allah. Di hatinya mengagungkan Allah. Ente kamu, kamu Bas, Bang, naik pohonan jangan tinggi-tinggi. Hah? Jangan tinggi-tinggi. Emang udah tinggi naik pohonan? Tinggi itu udah tinggi banget. Gua kira masih pendek kali. Dia nggak sadar kalau dia udah tinggi. Mungkin kalau anak sekarang nggak naik pohon kali ya. Hah? Tangganya jarang juga naik tangga. Dulu saya sering naik pohon, sering banget. Apalagi pohon ninjo. Aduh, masya Allah. Kita udah tinggi, ya, naik pohon udah tinggi, ya. Tapi kita nggak merasa kita udah tinggi. Ternyata kita lihat ke bawah udah tinggi banget, ya Allah. Jadi kayak begini, dia fokus naik aja. Dia nggak lihat kiri kanan, nggak lihat atas bawah. Yang dia ingat hanya Allah, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini nggak ada sombong-sombongnya. Ya. Wa tufnihi an kulli syai'in wa an aqlihi wa an nafsihi. Dan memfanakan dia, ya, rasa membesarkan dan mengagungkan Allah, memfanakan dia, sama melupakan dia dari segala sesuatu, melupakan dia daripada akalnya, ya, lupa dia kepada sesuatu, lupa dia kepada akalnya, lupa dia kepada dirinya, udah nggak ingat lagi, hanya Allah aja. Wa fana'uhu anil asya'i wa an fana'ihi anil fana'i fayagriku fit ta'zimi. Maka fanaknya dia, lupanya dia dari segala sesuatu, dan dari fanaknya, jadi fana daripada fana. Lupa kalau dia udah fana. Masya Allah. Enggak tahu kalau dia udah fana. Fayagriku fit ta'zimi, maka dia itu tenggelam di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang namanya maqam orang sudah sampai al-arif billah. Jadi kalau ada orang masih ada nafsu, itu belum jadi ma'rifat.
Iya. Kita renungkan sekarang. Ya, kira-kira kita berbuatnya masih ada nafsu apa enggak? Kalau ada, kita ilangin, kita kikis. Insya Allah hidup berkeluarga menghilangkan nafsu, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Begitu pula hidup bermasyarakat, penuh cinta dan kasih sayang. Murid dengan guru, penuh cinta dan kasih sayang. Tapi kalau pakai nafsu, berantem mulu. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.